saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari saudara kita yang telah mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Yang awalnya dia beragama Muslim, kini dia dijamah oleh perkenanan Tuhan karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Sungguh luar biasa saudara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya berikut ini. Hari ini saya mau bersaksi menceritakan bagaimana saya mengalami kebaikan, kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus di hidup saya. Sebelumnya saya ingin info bahwa saya asalnya dari agama lain. Waktu itu masih belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bertobat, saya banyak berbuat dosa karena pergaulan saya yang buruk. Dosa kenajisan, judi, kesombongan, pemarah, akar pahit, mengabaikan orang tua, menelantarkan keluarga, terus suka ke orang pintar ya, karena awalnya diajak-ajak orang ke orang pintar itu, terus akhirnya jadi suka pergi ke sana juga sendiri gitu, ke orang pintar. Dulu saya belum tahu itu kalau ke orang pintar itu bahaya, karena kita akan diikat oleh kuasa gelap dan nanti susah untuk dilepaskan gitu. Akibatnya hidup saya itu sehari-hari nggak ada damai, nggak ada ketenangan di hati dan pikiran, seperti kosong. Hati ini seperti kosong, hampa, terus pikiran jadi negatif, ucapan jadi kasar, jadi kotor, bertindak sesuka hati, jadinya nggak terkendali. Setelah menikah, waktu itu kami selama 5 tahun belum mempunyai anak, sulit punya anak. Padahal waktu itu udah berobat kemana-mana, beberapa tahun itu berobat kemana-mana ya, keliling, tapi belum berhasil juga, dan istri sempat mengalami keguguran 2 kali. Nah, waktu itu saya juga mengalami konflik dengan keluarga dan teman-teman saya, dan saya sempat mengalami akar pahit sampai saya ngalamin depresi yang berat beberapa tahun. Waktu itu di dada saya itu rasanya panas, gelap gitu, berat sekali, bebannya berat gitu, terus marah-marah, nggak tenang di hati, depresi itu. Waktu itu tiba-tiba kepikiran mau ziarah ke gereja yang ada di Yogyakarta, yaitu gereja dan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus di Yogyakarta, karena waktu itu ada info dari Romo ya, waktu pemberkatan nikah, dan info dari teman, katanya kalau mau berdoa untuk mendapatkan keturunan, bisa ke sana berdoa ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena banyak kesaksian di sana, dikabulkan doanya. Lalu kita pergi ke sana tahun 2015 akhir. Awal 2017 saya langsung dapat mujizat dari Tuhan Yesus. Ternyata benar doanya dikabulkan. Setelah nunggu 5 tahun, akhirnya kami punya anak pertama. Nah, lalu pada Juli 2017 saya dan istri dan orang tua saya pergi ke sana lagi. Lalu setelah pulang dari sana beberapa bulan kemudian, ada mujizat lagi dari Tuhan Yesus,
istri saya hamil lagi dan kami diberikan anak yang kedua tahun 2019. Waktu itu saya juga karena masih belum sembuh, penyakit saya itu waktu itu depresi yang berat itu. Waktu saya sakit parah itu saya dengar juga suara Tuhan di telinga kiri saya. Suaranya bilang gini, Tuhan itu baik. Nah, nggak lama dari situ tiba-tiba, itu kan saya waktu masih sakit ya, dengar suara itu saya masih terkapar, masih sakit, nggak bisa apa-apa. Dengar suara itu, terus tiba-tiba nggak lama dari situ saya terima telepon dari teman istri saya. Dia mau berobat lagi ke sana katanya, ke Ganjuran itu, ke apa, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Yogyakarta itu, di Ganjuran ya. Katanya dia mau berobat, mau ketemu ada Romo yang punya karunia untuk menyembuhkan, dari Tuhan Yesus karunia menyembuhkan itu ya. Nah, akhirnya saya kepikiran lagi mau pergi lagi. Saya sempat pergi beberapa kali ke sana. Saya pergi lagi, kali ini saya mau ketemu Romo itu juga. Akhirnya tanggal 1 Agustus 2019 kami pergi lagi ke sana, ke Yogyakarta, ke Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Nah, sampai sana pagi-pagi saya langsung berdoa di Candi Tuhan Yesus. Oh ya, sebelumnya saya mandi, ada mandi rohani ya. Di sana ada tempat pemandian rohani. Saya mandi dulu di sana. Setelah mandi rohani, pemandian rohani, saya berdoa di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus itu. Setelah berdoa, terus saya siangnya ketemu Romo itu, Romo namanya Romo Gregorius Utomo ya. Kemudian saya di sana didoakan sekitar 15 menit. Romo bilang di badan saya itu ada roh jahat katanya, lalu harus diusir, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah didoakan selesai, terus saya disuruh berdoa lagi ke Candi Tuhan Yesus itu. Saya kesana lagi, berdoa lagi sama istri ya. Saya lagi tuh pergi sama istri. Kemudian malamnya kita ikut misa di sana. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian, hati saya yang tadinya gelap, hampa, kosong, merasakan ada kelepasan, kelegaan di hati. Beban yang berat dilepaskan, ada damai sukacita di hati, ada ketenangan. Lalu mulai ada perubahan hidup dalam hidup saya. Saya jadi suka dengerin khotbah, mulai belajar mengenal ayat-ayat Alkitab, mulai suka berdoa. Nah, jadi sejak itu saya percaya mujizat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik, Tuhan yang menolong hidup saya, mengubahkan hidup saya yang tadinya saya udah bahaya, dalam posisi bahaya itu, sakit berat, disembuhkan Tuhan, ditolong, diselamatkan Tuhan, sehingga ada damai, ketenangan, sukacita di hati ya. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Itu kesaksian dari saya. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua ya. Sungguh luar biasa saudara kesaksian yang telah kita dengarkan dari saudara kita ini. Kita mendoakan saudara kita ini agar dia tetap kuat di dalam penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia, sehingga dia tetap dalam imannya yang sekarang ini, imannya yang baru ini, Tuhan menyertai dia. Ya, seperti yang kita ketahui saudara, Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita ketika kita datang kepadanya, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang selalu memberitakan Injil, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Amin saudara, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.